kelompok 7 akan mempresentasikan tentang wireframe responsive design. Maka dari itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Yuli Noviani, sebelah saya Bintang, dan saya Sinurbiani, dan saya Iman Bawaji. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu ada memahami desain responsif. Memahami desain responsif berarti memahami bagaimana sebuah situs web atau aplikasi dapat menyesuaikan tampilannya secara otomatis untuk berbagi perangkat dan ukuran layar yang berbeda. Ini penting karena pengguna mengakses konten online dari beberapa perangkat seperti laptop, tablet, dan ponsel pintar dengan ukuran layar yang beragam. Desain responsif memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan optimal tanpa harus mengorbankan fungsionalitas atau estetika, terlepas dari perangkat yang digunakan. Nah, berikutnya ada apa sih desain responsif? Desain responsif merupakan desain web untuk membuat halaman web yang ditampilkan dengan baik di semua ukuran dan resolusi layar, sekaligus memastikan kegunaan yang baik. Pengalaman pengguna memastikan pengalaman untuk pengguna yang konsisten dan nyaman di semua perangkat. Next. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain responsif. Yang pertama itu adalah fleksibel. Desain responsif harus bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Ini adalah prinsip utama dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan konsisten pada semua perangkat. Dan yang kedua adalah grid-based layout. Menggunakan sistem grid adalah desain responsif. Dalam desain responsif dapat sangat membantu dalam memudahkan perubahan tata letak konten yang terdiri dari baris dan kolom yang digunakan untuk menempatkan elemen-elemen desain secara teratur. Dan yang ketiga adalah optimasi konten, mengoptimalkan ukuran format dan menyajikan konten agar lebih responsif. Next. Dalam desain responsif di era digital. Saat ini ada banyak pengguna mobile yang akses internet dan itu meningkatkan kebutuhan untuk pengalaman pengguna supaya mulus dalam penggunaan dari perangkat. Dan selanjutnya diharapkan ada peningkatan performa bisnis dari desain responsif. Jadi supaya meningkatkan keterlibatan pengguna dan proses bisnis. Kenapa sih harus menggunakan desain responsif? Ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, daya saing. Situs web responsif memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan visibilitas online. Yang kedua, pengalaman pengguna, memastikan pengalaman yang konsisten dan nyaman di berbagai perangkat. Yang ketiga, peningkatan performa. Desain responsif meningkatkan kecepatan penggunaan dan keterlibatan pengguna. Dan yang terakhir, SEO optimal, meningkatkan perangkat dan visibilitas di mesin pencari agar mudah ditemukan oleh user. Selanjutnya yaitu ada zona wireframe. Zona wireframe adalah area dalam sebuah desain yang didedikasikan untuk menunjukkan struktur dasar dan tata letak dari suatu halaman web atau aplikasi sebelum ditambahkan elemen-elemen desain virtual seperti warna, gambar, dan teks final. Ini ada 4 poin, yaitu ada header, konten, sidebar, dan footer. Header pada bagian atas halaman yang berisi navigasi utama. Konten yaitu area utama yang berisi informasi dan fitur. Lalu sidebar, area utama yang berisi informasi dan fitur. Yang keempat, footer, bagian bawah halaman yang berisi informasi tambahan.
Baik. Selanjutnya ada gambaran wireframe responsif yang lain. Yang pertama adalah jelas dan terstruktur, di mana semua visualnya itu harus jelas, jadi bisa terlihat dengan bisa dipahami oleh pengguna dengan jelas. Dan selanjutnya ada fokus pada konten, yaitu konten dari si wireframe harus jelas dan harus tetap menonjol, jadi nggak boleh tertutup dari bagian-bagian yang lain. Selanjutnya ada konsisten antar perangkat, yaitu perangkat jika menggunakan perangkat lain tidak boleh ada perbedaan dari penggunaan perangkatnya. Dan selanjutnya ada fleksibilitas tata letak, yaitu ketika ada ukuran bagian yang tidak sesuai, itu harus bisa menyesuaikan sendiri, jadi nggak boleh sampai berubah jadi kepotong atau Demikian presentasi dari kelompok kami. Diharapkan ilmu dan isi dari materi ini bisa diterapkan dan digunakan dalam pelajaran berikutnya. Bila ada pertanyaan atau hal yang ingin diajukan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.